Saudara teman-teman semua, bahwa sore hari ini kita akan press conference. Ini tanggapan ya, karena klien saya Ibu Safira itu sebenarnya hari ini mau menanggapi somasi daripada mantan suami, atau yang di sini perusahaan namanya MN, ya, warga negara Malaysia. Kalau klien saya warga negara asli Indonesia, ya. Jadi hari ini kita mau mengklarifikasi, ya, mensumir secara terbuka lewat media, karena dia sudah si M ini sudah mensomasi juga klien saya, dan nanti somasi tertulis pun kita akan kirim. Tapi untuk mengklarifikasi ke publik terkait apa yang dia sampaikan lewat pengacaranya, kita akan menjawab itu secara profesional. Nah, dari sini juga saya perlu sampaikan bahwa klien kita karena warga negara Indonesia, dia mendapat perlindungan dari warga negara, dari pemerintah dan negara Indonesia. Termasuk kami, karena pengacara-pengacara yang melindungi juga warga negara kita yang punya persoalan dengan orang asing, ya, walaupun itu mantan suaminya, tapi dia bukan warga negara Indonesia. Ya, saya perlu jelaskan bahwa kehadiran kita di sini itu adalah mensumir atau menjawab semua pemberitaan atau somasi yang dia pernah berikan ke klien kami, supaya apapun yang nanti dijawab itu nanti akan dijawab secara tertulis. Tapi kami perlu klarifikasi dulu supaya kehidupan keluarga klien kami itu kami minta supaya jangan diganggu lagi. Anak-anaknya juga, salah satu anak juga kena psikis, kena mental, karena terus diganggu. Bahkan klien kami pun juga mendapatkan masalah psikis, masalah mental. Kok kalau seorang M atau ayah daripada anak-anak ini mau membantu, memberikan sesuatu sebagai nafkah kepada anak-anaknya, itu silakan saja. Tapi kalau tidak mau memberi, silakan juga, nggak ada masalah. Tapi jangan mengganggu klien kami sama anak-anaknya yang sekarang berada di Indonesia. Dan saya mau pastikan bahwa klien kami bukan melarikan diri dari Malaysia, tapi dia datang ke Indonesia dengan juga sudah izin, ya, izin kepada suami, dan diantar. Jadi ada image, ada berita bahwa ini klien kami keluar dari Malaysia melarikan diri, itu tidak benar. Dan kita akan jawab semua pemberitaan itu. Silakan Pak Igi, tambahan. Ya, baik. Dari yang dijelaskan ada beberapa poin tanggapan dari kita. Saya bacakan ya. Posisi klien kami sangat sederhana. Ia tidak menuntut konflik dan tidak menuntut kembali ke masa lalu. Yang diminta hanya satu, hak anak untuk hidup aman dan mendapatkan nafkah dari ayahnya. Dua, keputusan klien kami pergi adalah langkah perlindungan, bukan pelarian. Dilakukan demi keselamatan dan kesehatan psikologis anak, dilakukan demi keselamatan dan kesehatan psikologis anak, tidak ada niat memutus hubungan ayah, anak, dan bukan bentuk menghilangkan hak siapapun. Dalam perkara ini, fokus kami bukan konflik suami istri, melainkan bagaimana anak-anak tidak menjadi korban dari persoalan orang dewasa. Pemenuhan nafkah anak adalah kewajiban hukum seorang ayah, bukan bentuk kemurahan hati, dan tidak boleh digunakan sebagai alat kontrol atau tekanan. Klien kami telah memilih untuk menjalani hidup masing-masing secara damai. Namun, hidup terpisah tidak menghapus tanggung jawab seorang orang tua terhadap anak. Kami berharap persoalan ini tidak digiring ke arah intimidasi atau kriminalisasi, karena yang dipertaruhkan adalah masa depan anak-anak. Penyampaian dilakukan dalam konteks perjuangan hak anak, tidak menyebut detail berlebihan, tidak menyudutkan secara personal. Apa yang disampaikan klien kami adalah bentuk pencarian perlindungan dan keadilan bagi anak-anak, bukan upaya pencemaran nama baik siapapun. Kami mengajak semua pihak melihat perkara ini secara jernih dan beradab. Ini bukan soal menang atau kalah, tetapi soal memastikan hak anak tetap terlindungi. Bang, isi somasinya apa sih, Bang? Somasi ada beberapa inti, mungkin dijelaskan sama beliau sebelah. Baik, jadi terkait somasi yang dikirimkan oleh kuasa hukum dari warga negara Malaysia tersebut, itu ada dua somasi. Yang pertama di tanggal 23 Januari 2025 dan di tanggal 29 Januari 2025.
25. Isu somasi itu mereka minta untuk klien kami, Ibu Safira, men-take down video yang ada di media online karena sebelumnya Ibu Safira ini pernah menyampaikan bentuk perlindungannya kepada media karena awalnya dia coba untuk secara pendekatan secara keluarga namun terdapat intimidasi. Makanya Ibu Safira mencoba perlindungan melalui menyampaikan media karena kan mafia udah justice kita tahu. Nah, jadi melalui kuasa hukumnya mereka menyampaikan Ibu Safira ini untuk men-take down video-video yang ada di semua sosial media. Dan pada saat ini kita sebagai kuasa hukum sudah dengan persetujuan Ibu Safira menyampaikan tidak akan men-take down video tersebut karena apa yang disampaikan di publik itu semuanya fakta, tidak ada pencemaran nama baik dan tidak ada maksud yang lain, hanya untuk memperjuangkan haknya sebagai ibu dan hak anak-anaknya. Makanya kita sampaikan kepada publik, kalau si ayahnya mau bertemu sama anak, silakan hubungi pengacara untuk mengatur waktu ada pertemuan. Dan harus dalam pertemuan itu harus benar-benar harus disepakati dulu nih. Karena salah satu anak dari ibu umur berapa tahun Bu ya? 7 mau 8. 7 tahun, 8 tahun itu juga sudah ada dari psikolog bahwa dia juga ada masalah psikis ya, karena hubungan keluarga ini juga. Jadi kita ngatur ya, dan juga jangan terus-terusan juga mengganggu dalam kapasitas terus mengirimkan somasi dan lain sebagainya. Kan ini kan mengganggu mental keluarga juga. Kalau memang dia mau datang ke Indonesia, ya hubungi pengacaranya. Kita mengatur pertemuan yang baik. Karena kan dia menyatakan situ bahwa dia menikah dan dia punya anak, ya harusnya kan ada tanggung jawab kepada anak-anak. Bukannya justru mental ibunya sama anak-anaknya justru jadi persoalan. Dan juga saya bacakan jurisprudensi ya, kita harus jelaskan dulu secara hukum bahwa hak bertemu anak itu adalah kewajiban. Dia mau bertemu kapan saja, silakan menghubungi pengacara kami, pengacara Ibu Safira, supaya kami mengatur waktunya kalau dia mau bertemu. Dan dia juga jangan menghilangkan haknya juga, bahwa sebagai ayah kan harusnya juga memberikan hak nafkah kepada anaknya. Atau kalau dia tidak berikan kepada ibunya, minimalkan kepada anak-anaknya, kan begitu. Jadi supaya dampak ya dalam hal nanti kami fasilitasi, kita jangan juga nanti ketika bertemu nanti saling tuduh-tuduhan di depan anak. Nah, ini yang kami jaga. Kenapa? Semua urusan nanti dari pihak klien, teman-teman yang saat ini di pihaknya M, ya kan, si anak bapaknya si anak-anak itu harus semuanya harus lewat kantor hukum kita, supaya kita analisa dulu kalau mau ada pertemuan dan lain sebagainya, ada hak dan kewajiban yang harus disepakati bersama, sehingga dalam pertemuan itu jangan sampai saling tuding, ya kan, membenarkan diri dan lain sebagainya, tetapi bagaimana supaya memang dia mau kasih sayang dia kepada anaknya terpenuhi.